efek ya. Ini adalah POJK yang mengatur tentang penerapan tata kelola perusahaan efek ya, yaitu di POJK nomor 57 garis miring POJK.04 garis miring 2017 ya. Nah, apa aja sih yang diatur ya? Yang pertama adalah direksinya ya. Jadi yang diatur ini, direksi ini yang diatur apa aja? Jumlah, komposisi, dan persyaratan anggota direksi. Kemudian tugas dan tanggung jawab direksi. Ya, nah dalam POJK ini itu juga menyebutkan bahwa direksi itu dapat membentuk komite dan atau unit pendukung direksi. Jadi kan perusahaan efek kemarin kita udah bahas ya tentang perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perusahaan yang dia melaksanakan tugas perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan juga manajer investasi. Nah, ketentuannya perusahaan efek itu harus memiliki yang namanya direksi, gitu. Nah, apa saja peraturan atau pengaturan pokok pengaturan direksi ya itu diatur dalam POJK ini. Nah, di dalam POJK ini disebutkan bahwa direksi itu dapat membentuk komite dan atau unit pendukung direksi. Kemudian dalam POJK tersebut juga mengatur jumlah, komposisi, dan persyaratan anggota direksi ya. Persyaratannya bagaimana supaya seseorang itu bisa menjadi direksi dari perusahaan efek. Kemudian tugas dan tanggung jawab direksi itu apa saja? Ya, kemudian mengatur juga direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Ya, nanti Dewan Komisaris juga akan kita bahas. Kemudian kewajiban untuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan dan dapat mengikuti pendidikan atau pelatihan lain. Ya, kemudian kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat direksi. Ya, ini adalah beberapa hal yang diatur di dalam POJK nomor 57 tentang direksi. Ya. Nah, tugas dan tanggung jawab direksi apa saja sesuai dengan POJK-nya? Yang pertama, menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan efek. Ya, kemudian yang kedua, memastikan penerapan tata kelola. Ya, jadi memastikan kalau misalnya berjalannya operasional perusahaan efek itu sudah sesuai dengan peraturannya. Ya, kemudian yang ketiga rapat minimal 2 bulan 1 kali. Ya, jadi direksi itu wajib mengadakan rapat ya membahas tentang tata kelola perusahaan efek ya itu minimal 2 bulan 1 kali ya. Kemudian menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan audit internal. Hasil pengawasan Dewan Komisaris dan hasil pengawasan OJK. Ya, jadi perusahaan efek itu kan pasti diaudit. Ya, jadi diawasi oleh Dewan Komisaris dan diawasi oleh OJK. Ya, nah kemudian nanti hasil dari temuannya itu, ya itu ditindaklanjuti oleh direksi. Ya, kemudian yang kelima adalah business plan. Ya, jadi menyusun rencana bisnis perusahaan efek. Ya, jadi pada intinya direksi ini adalah yang melaksanakan atau yang menjalankan perusahaan efeknya. Ya, itu adalah direksi. Sedangkan kalau Dewan Komisaris ini lebih kepada pengawasnya. Ya, jadi kalau misalnya direksi itu dia yang menjalankan perusahaan efek, kalau Dewan Komisaris ini adalah yang mengawasi kinerja dari direksi. Ya, nah Dewan Komisaris ini yang diatur apa saja ya di dalam POJK itu jumlah, komposisi, dan persyaratan anggota Dewan Komisaris, ya, kemudian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris itu juga diatur dalam POJK nomor 57 ini, ya, kemudian kewajiban memiliki komisaris independen. Komisaris independen ini maksudnya adalah komisaris yang dia tidak terikat atau dia adalah pihak lain dari perusahaan efek. Ya. Nah, perusahaan efek itu wajib memiliki paling enggak satu komisaris independen gitu ya.
Nah, kemudian tugasnya ini ya adalah melaksanakan fungsi audit. Ya, tadi ya Dewan Komisaris ini adalah pengawasnya. Ya. Kemudian mengatur juga ya kalau Dewan Komisaris itu dapat membentuk komite audit dan juga membentuk komite lainnya. Ya. Dewan Komisaris juga wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan dan juga Dewan Komisaris itu melakukan pelaporan kepada OJK terkait ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan paling lambat 3 hari kerja sejak diketahui pelanggaran, maka itu Dewan Komisaris wajib melaporkannya ke OJK. Ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris yang diatur di dalam PUJK nomor 57. Yang pertama, pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Ya, kemudian yang kedua, pengawasan penerapan tata kelola. Yang ketiga, rapat minimal 3 bulan 1 kali. Kemudian yang keempat, memastikan direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan OJK. Ya, jadi setelah ditemukan hasil auditnya, ada temuan, ya, direksi kan menindaklanjuti. Ya. Penindaklanjutan direksi itu juga masih harus diawasi oleh Dewan Komisaris. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menyetujui rencana bisnis. Jadi setelah rencana bisnisnya disusun oleh direksi, diajukan ke Dewan Komisaris untuk disetujui. Nah, ini adalah minimal jumlah anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris yang harus ada di dalam perusahaan efek. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini untuk PEE atau PPE yang dia merupakan anggota bursa. Ya, jadi perusahaan efek itu kan ada yang dia anggota bursa, ya, ada yang tercatat sebagai anggota bursa, ada yang dia non anggota bursa. Ya, contohnya yang anggota bursa itu Indo Premier adalah anggota bursa. Ya, contohnya. Nah, di sini ya untuk perusahaan efek ya yang dia merupakan anggota bursa, dia paling enggak harus memiliki Dewan Komisaris sebanyak 1 orang, ya jumlah Dewan Komisaris sebanyak 1 orang, dan direksinya itu sebanyak 2 orang, yang mana salah satu direksinya itu adalah direktur utama. Ya, sedangkan untuk perusahaan sekuritas yang dia atau perusahaan efek yang dia non AB atau yang bukan anggota bursa itu paling enggak minimal 1 dewan direksi dan dewan komisaris dan 1 direksi. Ini adalah minimal anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang harus ada di dalam perusahaan efek. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi jika dia ingin menjadi direksi ya, jika seseorang itu ditunjuk sebagai direksi, dia harus wajib memiliki izin WPEE atau WPPE sesuai dengan tugasnya ya. Kalau misalnya dia direksi untuk melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan investasi yang merupakan penjamin emisi efek, ya maka dia harus memiliki izin WPEE. Kalau misalnya tugasnya atau dia merupakan pelaksana dari perantara pedagang efek, maka dia wajib memiliki izin WPPE. Ya, jadi tiap direksi itu tiap direksi itu tugasnya beda-beda dan izinnya juga harus sesuai ya, jangan dia izinnya WPEE tapi jadi direksi untuk pelaksanaan perantara pedagang efek, nggak nyambung ya, jadi harus sesuai dengan tugas dan fungsinya ya, dia di penjamin emisi efek atau di perantara pedagang efek. Kemarin udah dijelaskan ya teman-teman ya bedanya penjamin emisi efek dan penjamin pedagang dan perantara pedagang efek ya. Jadi kalau penjamin emisi efek itu untuk perusahaan yang baru IPO, kalau perantara pedagang efek itu untuk perantara transaksi di pasar reguler ya atau di Bursa Efek Indonesia.
Oke, yang kedua, bila izin WPEE atau WPPE yang dimaksud itu sudah habis masa berlakunya, maka direksi tidak dapat melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya. Ya, jadi ya kalau misalnya sebelum masa berlakunya habis itu sudah diperpanjang ya. Kalau misalnya sudah habis ya maka dia tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya sebagai direksi. Kemudian yang ketiga, bila izin WPEE atau WPPE-nya itu dicabut, ya izinnya dicabut, maka perusahaan efek wajib mengganti dalam waktu 3 bulan. Ya, jadi kalau misalnya direksi nih izinnya dicabut, ya izin WPEE atau WPPE-nya dicabut, maka perusahaan efek itu diberikan waktu paling enggak 3 bulan itu untuk mengganti direksinya. Ya. Kemudian yang keempat, penjamin emisi efek wajib memiliki anggota direksi yang memiliki izin WPEE sebagai penanggung jawab kegiatan. Ya, sedangkan untuk yang perantara pedagang efek wajib memiliki anggota direksi yang memiliki izin WPPE atau WPEE sebagai penanggung jawab kegiatan. Jadi kalau misalnya direksinya itu dia menjalankan fungsi penjamin emisi efek, izin WPEE. Tapi kalau misalnya direksinya itu menjalankan fungsi perantara pedagang efek, ya dia wajib memiliki izin WPPE atau WPEE. Ya, jadi walaupun izinnya WPEE, dia juga bisa melaksanakan tugas perantara pedagang efek ya. Oke. Nah, ini terkait dengan jabatan direksi dan komisaris ya. Jadi berakhirnya masa jabatan direksi atau komisaris ya itu jika dia tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Kemudian dinyatakan pilot atau menyebabkan pilot ya. Kemudian berhalangan tetap. Kemudian dinyatakan meninggal dunia ya, kemudian tidak lagi memenuhi persyaratan integritas ya, kemudian izin WPEE atau WPPE-nya dicabut. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan berakhirnya masa jabatan direksi atau komisaris ya. Kemudian bila izin WPEE atau WPPE dibekukan sementara, maka direksi tidak dapat melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya ya. Kemudian bila terjadi kekosongan, maka kegiatan usaha PPE dan PEE dan PEE ya, ini salah ketik ya, ini dibatasi ya. Kemudian pengurusan dilakukan oleh komisaris ya. Jadi kalau misalnya ada kekosongan, misalnya kekosongan direksi ya, itu maka yang melaksanakan kepengurusannya adalah komisarisnya. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan tadi ya, kan direksi dan dewan komisaris itu wajib melaksanakan pendidikan berkelanjutan. Ya, nah untuk direksi dan komisaris itu minimal 1 kali dalam 3 tahun. Ya. Kewajiban pendidikan berkelanjutan berlaku jika telah terdapat asosiasi atau pihak lain yang telah mendapatkan pengakuan OJK untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di bidang pasar modal. Kalau misalnya sekarang itu ada yang namanya Teach Me. Ya, kemudian ada namanya asosiasi WPPE juga ada. Ya, asosiasi WPPE ya. Itu adalah lembaga-lembaga atau asosiasi yang dia sudah diakui oleh OJK, maka mereka boleh melakukan penyelenggaraan pendidikan khusus di bidang pasar modal. Nah, kemudian kita ke komisaris independen tadi ya, di dalam perusahaan efek ya, itu harus paling enggak memiliki 1 komisaris independen. Komisaris independen itu adalah seseorang yang dia adalah pihak di luar perusahaan efek ya. Ya, komisaris independen itu dia bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan efek ya, dalam waktu 6 bulan terakhir untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen dan efek pada periode berikutnya. Ya. Kemudian tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan efek.
ya, kemudian tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan efek, anggota dewan komisaris atau anggota direksi, ya, dan atau pemegang saham pengendali perusahaan efek, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan efek. Ya, jadi gunanya komisaris independen ini apa? Ya, tugasnya adalah untuk melakukan fungsi audit. Ya, jadi kan dibutuhkan komisaris independen. Kenapa ya? Supaya nanti pendapat atau keputusan auditnya itu tidak istilahnya itu tidak ada campur tangan ya. Maksudnya itu ya memang benar-benar opini independen gitu, tidak ada campur tangan, tidak ada istilahnya pengaruh dari pihak perusahaan efek gitu ya. Makanya harus orang yang dia tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan perusahaan efek. Nah, itu namanya komisaris independen. Ya, jadi kalau misalnya nih di perusahaan efek itu ada 2 dewan komisaris, itu kan salah satunya harus komisaris independen. Atau kalau misalnya dia hanya ada 1 dewan komisaris, ya 1 orang itu harus independen, ya harus merupakan komisaris independen. Nah, fungsi audit ya atau apa yang dilakukan ya, yang pertama itu informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan efek kepada publik dan atau pihak otoritas ya. Jadi mengaudit informasi keuangan perusahaan efek ya. Kemudian yang kedua, independensi ruang lingkup penugasan dan biaya sebagai dasar pada penunjukan akuntan publik ya. Jadi yang menunjuk akuntan publiknya nanti yang untuk mengaudit si perusahaan efek itu ya dari komisaris independen. Kemudian yang ketiga, rencana dan pelaksanaan audit oleh akuntan publik ya, dan pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal perusahaan efek ya. Nah, dalam melaksanakan fungsi audit, Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang diketahui komisaris independen. Ya, jadi pokoknya pembentukan komite independen, kemudian akuntan publiknya siapa, ya, kemudian pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan lain-lain itu harus diketahui oleh komisaris independen. Nah, itu tadi tentang Dewan Komisaris, Direksi, dan Komisaris Independen. Sekarang tentang pengendalian internal. Ya, jadi di dalam POJK nomor 57 ini menyebutkan bahwa ya, pegawai yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan ya dan juga audit internal itu dilarang merangkap kecuali diatur oleh undang-undang. Jadi kan di dalam perusahaan efek itu ada yang namanya fungsi manajemen risiko, ada yang namanya fungsi kepatuhan dan audit internal gitu ya. Ini contohnya nih fungsi manajemen risiko ini tugasnya apa sih ya? Menyusun kebijakan manajemen risiko, pengujian, evaluasi dan rekomendasi perbaikan atas sistem manajemen risiko ya. Kemudian pemantauan, identifikasi, pengukuran dan tindak lanjut hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian direksi. Ini adalah fungsi dari manajemen risiko. Ya, sedangkan fungsi kepatuhan dan internal itu menyusun kebijakan, ya. Kemudian bukan kebijakan manajemen risiko ya, tapi kebijakan perusahaan efek. Kemudian pengujian, evaluasi, dan rekomendasi atas kesesuaian kebijakan, ketentuan sistem, prosedur dengan peraturan minimal 1 kali 1 tahun. Ya, kemudian penyusunan dan pelaksanaan program audit yang memadai, kemudian pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan lain-lain. Ya, nah fungsi ini ya orang-orang yang dia bekerja di fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko ini tidak boleh jadi satu ya. Jadi misalnya 1 orang itu dia melaksanakan fungsi manajemen risiko sekaligus fungsi kepatuhan gitu ya, nggak boleh ya. Jadi harus terpisah ya, nggak boleh ada yang rangkap tugas. Kemudian bagi PPE selain membentuk 2 fungsi, wajib membentuk fungsi sebagaimana dalam peraturan VD3
Ya, itu ada fungsi pemasaran, ada fungsi pembukuan, ada fungsi teknologi dan informasi, ya, kemudian ada riset dan analisis, ya. Itu adalah fungsi-fungsi yang masuk ke dalam peraturan PD3. Ya, cuman untuk fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan ini tidak boleh dirangkap, ya. Jadi harus terpisah. Nah, kemudian terkait rencana bisnis, ya. Jadi oke, sebentar, baterai laptopnya lowbat. Nah, terkait dengan rencana bisnis, ya. Jadi rencana bisnis ini adalah dokumen tertulis yang dia menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan efek dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Ya, nah, rencana bisnis ini disusun oleh direksi, kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris atau pada saat RUPS, ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian setelah disetujui disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, ya, paling lambat hari kerja terakhir di bulan November. Ya. Nah, cakupannya apa saja? Sasaran perusahaan efek, ya, sasaran perusahaan efek, kemudian strategi pencapaian sasaran dan proyeksi keuangan. Ya. Kemudian disusun dengan memperhatikan apa saja rencana strategis, ya, kemudian faktor internal dan eksternal, kemudian prinsip kehati-hatian dan juga prinsip manajemen risiko. Ya. Nah, kemudian terkait dengan laporan penerapan tata kelola, ya, ini harus disampaikan itu di tanggal 15 Februari. Nah, kemudian kewajiban melakukan self assessment, ya, kemudian baru action plan-nya, ya, apa pelaksanaannya. Ya. Sebentar. Sorry ya, tadi ada sedikit. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini berhubungan dengan peralihan dalam memenuhi ketentuan. Ya, jadi sebentar. Saya buka ini dulu ya. Ada peraturan otoritas jasa keuangan, ya, ketika peraturan ini berlaku itu diberikan jangka waktu 1 tahun, ya, gitu. Jadi peralihan dari istilahnya itu pelaksanaan perusahaan efek yang sebelumnya sesuai dengan peraturan yang sebelumnya, kemudian ada peraturan ini, ya, peraturan baru ini, peralihannya untuk menyesuaikan peraturan POJK yang ini, ya, itu jangka waktunya adalah 1 tahun, ya. Nah, jika jangka waktu 1 tahun itu belum menyesuaikan, ya, atau belum melakukan peralihan, maka jangka waktu pengenaan sanksi itu 2 tahun, ya. Jadi akan dikenakan sanksi jika dalam waktu 2 tahun itu belum dilakukan peralihan, ya, atau belum memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan, ya. Oke, itu tadi sedikit terkait dengan tata kelola perusahaan efek, yang sedikit banget, ya. Dan ini banget, ya, istilahnya tuh textbook banget gitu, karena materinya itu semua ambil dari undang-undang POJK, ya, peraturan otoritas jasa keuangan, ya, gitu. Jadi memang banyak bahasa-bahasa yang dia bahasa hukum banget gitu, kalau istilahnya didefinisikan bahasa sehari-hari itu agak sulit gitu. Cuman yang penting teman-teman paham, ya, POJK-nya nomor berapa, kemudian tugas dan tanggung jawab di setiap jabatan itu apa saja, ya.
kemudian hal-hal penting yang diatur di dalam POJK-nya. Ya. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Ya, saya kembalikan kepada Bu Ute. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Ute-nya, Bu Use. Oke, mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ya boleh via chat atau di open mic-nya boleh. Ya. Oh iya, sambil kita jalan juga ya teman-teman, mohon dibantu diisi kuesionernya ya dari iPod. Ini linknya saya share di kolom chat ya teman-teman, mohon dibantu isi juga ya. Oke, sambil teman-teman nih kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan ya boleh dipersilahkan. Ini nggak ada yang mau ditanyakan? Gimana nih? Udah paham atau bingung nih? Kalau misalnya materi tentang peraturan tuh agak ngebosenin ya. Saya bikin materinya aja ngantuk-ngantuk. Cuman teman-teman kalau misalnya penasaran gitu ya bisa dibuka POJK-nya. Itu di POJK-nya itu lebih rinci lagi gitu. Ya, kalau tadi itu cuman yang penting-pentingnya aja sih yang saya sampaikan. Gimana nih, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan terkait akunnya ya, proses pembukaan akunnya gimana teman-teman, ada kendala atau enggak, atau mau bahas materi yang sebelum-sebelumnya juga boleh. Kayaknya udah pada nyambung semua kali ya Mbak Arum ya, nggak ada yang nanya. Ya, mudah-mudahan sih pada nyambung. Soalnya sih ya kalau misalnya materi tentang peraturan sih memang lebih ke hafalan ya Bu ya daripada pemahaman ya.
gitu. Iya. Hanya hafal, insya Allah sih paham gitu. Yang penting baca aja ya. Benar, benar. Ya. Kemarin kita jadi buat akun nggak ya Mbak Arum ya? Yang waktu pertemuan keberapa itu ya? Iya, waktu itu sempat dibuat kelas tersendiri untuk pembukaan akun, Bu. Terus kemarin Mm-mm. saya nggak tahu sih jadi atau enggak. Itu katanya Bu Erni mau ini juga kelas untuk khusus ini training aplikasinya. Jadi buat teman-teman diajarin cara penggunaan aplikasinya gimana. Gitu. Cuman saya juga belum Hmm. tahu kapan, dari Bu Erni belum kabarin lagi tanggalnya. Gitu. Oke, mungkin itu bisa jadi agenda berikutnya ya, yang Mm-mm. pertemuan terakhir sebelum Mm-mm. kita tutup-tutupan acara ini. Benar. Jadi kan harapannya nih teman-teman kan belajar itu tujuannya lebih ke kalau teman-teman mau jadi seorang pelaku di bidang pasar modal ya, bekerja di bidang pasar Mm-mm. modal ya, WPPP atau WPEE atau MI gitu. Nah, nanti kita ajarin juga training aplikasi kalau misalnya nanti di sini teman-teman ada yang tertarik juga untuk investasi gitu. Mm-mm. Mbak Arum boleh ini nggak tanya? Jadi sebenarnya eh, secara finansial menguntungkan nggak sih? Ya saat kita sudah punya akun, terus kita Mm-mm. terjun ke Medan itu Mm-mm. secara finansial apakah kita bisa enak-enak atau ya Mm-mm. masih tetap beresiko juga? Oke, ya kalau misalnya yang namanya investasi kan dia memang untuk mencari keuntungan, istilahnya keuntungan pasif ya Bu ya, gitu. Jadi Mm-mm. kita bisa dapat keuntungan walaupun kita tidak bekerja, gitu kan bisa dengan investasi. Nah, cuman kan produk investasi kan macam-macam. Kalau misalnya yang beresiko tinggi ada saham, saham itu beresiko Mm-mm. tinggi ya, tapi keuntungannya juga juga tinggi gitu ya, keuntungannya Ya. tinggi, resikonya tinggi. Kalau misalnya yang mau yang kita lebih aman, ya lebih secure, istilahnya yang kita nggak perlu effort banyak, tapi tetap menghasilkan keuntungan, ada reksadana namanya. Gitu Mm-mm. ya, reksadana pasar uang kan kita nggak perlu effort banyak, nggak perlu effort pantau pasar, analisis-analisis, istilahnya kan milih-milih saham gitu kan. Kita Mm-mm. tinggal beli reksadana, nanti dananya dikelolain sama manajer investasi gitu. Ya, Mm-mm. nanti kita tetap mendapat keuntungan, tapi memang keuntungannya tidak lebih besar dari saham gitu. Jadi contohnya nih reksadana saham dengan saham itu sendiri gitu. Ya. Ya, kalau misalnya kita punya saham itu sendiri, misalnya kenaikannya dalam 1 tahun itu bisa sampai 50% gitu. Nah, Wow. sedangkan kalau misalnya reksadana, dia Mm-mm. di komposisi reksadananya ada saham yang sama, misalnya. Mm-mm. Tapi kita nggak bisa dapat keuntungan sebesar kalau misalnya kita punya saham itu sendiri, gitu. Karena kan dibagi ya Mm-mm. keuntungannya oleh manajer Mm-mm. investasi, gitu. Bedanya Iya. itu aja sih, gitu. Jadi resiko dan keuntungannya itu berbanding lurus. Kalau misalnya teman-teman mau yang keuntungannya tinggi, ya teman-teman juga harus berani ambil resiko tinggi gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya masih perlu belajar atau nggak punya banyak waktu gitu ya, boleh ke reksadana yang lebih aman gitu. Ya. Kalau kita bandingin sama obligasi gimana, Mbak? Kalau sama obligasi, kita nggak bisa bandingin saham dengan obligasi ya Bu ya, karena Hmm. beda gitu, nggak Ya. apple to apple. Kalau obligasi kan dia kewajiban ya. Jadi perusahaan Mm-mm. untung nggak untung wajib bayar hutang, wajib bayar bunga Hmm. gitu. Ya. Sedangkan kalau misalnya saham kan kita sebagai pemilik gitu ya. Jadi ya Iya. kalau misalnya rugi ya kita nggak dapat untung gitu ya, nggak dapat Ya. dividen gitu. Kalau misalnya nanti perusahaannya untung ya kita dapat dividen gitu ya. Jadi karena dia beda beda ini ya, beda beda inilah beda istilahnya, beda kelas lah istilahnya ya Mm-mm. gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau yang obligasi boleh ya, cuman tadi ya obligasi memang lebih aman gitu, keuntungannya lebih pasti lah istilahnya. Gitu. Cuman memang Oh. keuntungannya tidak lebih tinggi dengan saham gitu. Nah, Tetap saya itu selalu bilang sama mahasiswa, jadi hmm, saat kita berinvestasi, beli saham,
kita itu bermaksudnya ya nunggu dividen. Lain cerita kalau misalnya kita yang trading ya Mbak Arum ya, yang mau mencari keuntungan dari turun naiknya harga saham ya. Kalau itu gimana tuh Mbak Arum ceritanya kalau trading itu? Oke, jadi kan kalau misalnya kita investasi saham itu ya Bu ya, selain dari dividen itu juga ada namanya capital gain. Ya, nah capital gain itu kita nggak dapetin hanya dari trading aja Bu. Kita investasi jangka panjang pun kita masih berpotensi dapat capital gain. Kenapa? Karena misalnya nih kita beli hari ini nih saham BBRI. Ya, kemudian secara fundamental ya setelah kita nilai ke depan ya misalnya 1 tahun ke depan ini bisnisnya BBRI ini masih berpotensi untuk untuk berkembang gitu ya. Jadi ya, kita beli ya, kita nggak hanya mengharapkan dividen. Ketika memang kinerjanya BBRI itu setahun ke depan itu bagus, investor kan pasti optimis dengan perusahaan itu, dengan BBRI, maka investor akan beli sahamnya gitu. Nah, karena banyak yang beli itu harga sahamnya kan juga akan naik gitu ya. Jadi nah itu kita dapat untung juga ya saat kita sudah membeli sahamnya ya, pada saat itu kita pun dapat capital gain juga ya. Benar, jadi kita nggak cuma dapat dividen, tapi kita juga dapat capital gain kalau sahamnya dijual ya Bu. Jadi ketika harga sahamnya sudah naik nih, misalnya udah kita simpan 1 tahun, harga sahamnya udah naik, tinggal gimana keputusan kita, apakah ini saatnya kita jual atau enggak gitu. Kalau misalnya kita jual, kita akan dapat capital gain-nya juga, selisih antara harga kita beli dengan harga kita jual gitu. Ya. Jadi investasi itu lebih ke bisnis sih Bu, kalau misalnya saya bilang. Jadi kita membaca pergerakan bisnis ke depan suatu perusahaan, ya apakah kira-kira ke depan mereka masih bisa menghasilkan keuntungan lebih banyak, istilahnya operasionalnya akan lebih berkembang atau enggak gitu. Karena pasti kalau perusahaan itu bagus ya, perusahaan itu ada perkembangan operasional, harga sahamnya yang sekarang dengan yang akan datang itu pasti berbeda gitu. Kalau perusahaannya bagus, harganya pasti naik gitu. Karena karena investor kan lebih optimis dengan perusahaan-perusahaan yang bagus gitu. Ya, ketika investor-investor itu optimis, mereka kan akan action dengan beli sahamnya. Karena ketika banyak yang beli sahamnya nih atau permintaannya naik, ya harga naik sesuai dengan hukum ekonomi lah, permintaan naik, harga naik gitu. Kalau trading itu lebih ke keuntungan jangka pendek ya, jadi dia nggak lihat prospek bisnis jangka panjang, dia hanya melihat pergerakan harga saham dalam jangka pendek gitu. Ketika harganya naik, jual, nanti pas turun beli lagi, harganya naik lagi, jual lagi, nanti jangka pendek ya. Gitu. Ada ilmunya sendiri itu ya Mbak Arum ya? Iya, ada namanya aplikasi begitu ya? Benar, jadi kalau analisis teknikal itu untuk yang jangka pendek ya, untuk yang trading. Gitu. Kalau untuk yang jangka panjang itu ada yang namanya analisis fundamental. Oke. Ini yang lain nggak ada yang berminat ngobrol nih, masa Ibu aja malah yang heboh nanya, yang lain nggak ada yang tertarik untuk lebih mencari tahu apa ini mahasiswa? Hafiz Maulana, Hafiz nih biasanya aktif nih. Berarti ini udah materinya ya Mbak Arum ya. Ini anak ini nih ada yang nanya Mbak Arum, Maulana ya. Di chat ya. Iya. Izin tanya, software atau aplikasi yang bagus buat charting harga saham untuk analisis teknikal apa ya? Di iPod ada kok, Mas. Ya, di aplikasi iPod ada chartingnya, analisis teknikal. Ya, itu kita ngelink sama TradingView gitu. Jadi sebenarnya di aplikasi iPod di handphone itu bisa juga kok gitu untuk charting analisis teknikal gitu. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Maulana Rian Fadila. Oke. Sudah? Oh.
Nanya lagi dia Mbak, kalau yang kemarin Mbak Arum tampilkan itu pakai iPod juga ya, iPod ya katanya. Yang mana ya? Kemarin saya tampilin apa ya? Malana boleh pick up, boleh dibuka biar bisa ngobrol. Oh, nggak bisa on mic. Hmm. Wah, saya juga nggak hafal tuh yang baru tampilkan apa ya waktu itu. Saya seingat saya sih kelas ini saya belum nampilin charting deh kalau nggak salah. Mungkin nanti kalau misalnya mau mungkin lebih lanjut belajar analisis teknikal ya, itu nanti bisa ikut training-trainingnya IPOT ya. Jadi IPOT juga ada training bulanan ya. Kita ada training bulanan analisis fundamental, analisis teknikal, kemudian stop loss dan lain-lain ya, itu tiap bulan ya. Teman-teman kalau misalnya mau ikutan boleh ya, dikepoin aja di Instagram kita di @ipotlampung. Hmm. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Kak Arum. Ya, boleh silakan. Izin bertanya Kak, kan kami awalan gitu, maksudnya pertama kali untuk saham gitu ya Kak. Nah, ada rekomendasi nggak sih Kak, kita untuk aplikasi kita tuh tahu loh untuk keuangan atau perusahaan baik untuk kita gitu, atau memang kita harus konsul ke Kakak gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke. Jadi untuk analisis fundamental ya. Jadi kalau misalnya untuk data fundamentalnya sih, data yang diperlukan untuk analisis fundamental ya, itu ada di laporan keuangan perusahaan semua. Ya, jadi teman-teman kalau mau akses laporan keuangan itu bisa di websitenya IDX, ya, bisa di Stockbit juga bisa, ya. Itu ada laporan keuangan perusahaan, datanya semua ada di situ. Kalau misalnya kita mau analisis fundamental, gitu. Cuma nanti gimana caranya, data apa aja yang dipakai, perhitungannya bagaimana ya teman-teman harus belajar lagi analisis fundamental, gitu ya. Saya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang jurusannya manajemen keuangan, ya, yang belajar tentang discounted cash flow ya, kemudian rasio keuangan ya, ada rasio rentabilitas, rasio profitabilitas ya. Nah, itu adalah salah satu bukan salah satu ya, beberapa hal yang dilakukan untuk menganalisis perusahaan secara fundamental gitu ya. Kalau misalnya di sini ada yang manajemen keuangan ya, kan belajar tuh yang menghitung cash flow 5 tahun ke depan ya, kan ada ya expected cash flow ya, saya lupa itu nama materinya apa. Itu kalau nggak salah namanya discounted cash flow, kalau nggak salah ya, DCF. Nah, itu saya dulu kuliah manajemen keuangan belajar tuh gitu ya. Dulu saya waktu belum terjun di pasar modal, saya baru tahu oh itu untuk memvaluasi harga saham. Jadi kita bisa untuk valuasi harga saham. Jadi kita valuasi nilai wajar sahamnya itu berapa sebenarnya gitu. Jadi kita bandingkan nilai wajar saham setelah kita hitung dengan nilai pasarnya sekarang. Kalau nilai pasarnya sekarang itu masih di bawah harga wajarnya ya, menurut DCF, berarti ada kemungkinan nanti harga sahamnya akan naik ke harga wajarnya gitu ya. Itu saya baru tahu pas masuk ke pasar modal, kerja di bidang pasar modal ya gitu. Waktu kuliah mah saya belajar aja, ngerjain tugas aja gitu ya. Oh, pas saya tahu baru dibuka lagi, dipelajarin lagi gitu. Nah, kemudian rasio-rasio keuangan juga sama ya untuk menganalisis fundamental perusahaan ya. Jadi mana yang perusahaannya sehat, kita lihat dari rasio likuiditas gitu ya. Rasio likuiditas itu kan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Kemudian rasio hutangnya ya. Jadi berapa komposisi hutang dibandingkan dengan modalnya. Kemudian rasio profitabilitasnya, perusahaan ini efisien nggak dalam menghasilkan laba gitu dan sebagainya. Nah, itu teman-teman boleh dipelajari tuh yang kayak gitu. Nanti bisa juga ikut
training analisis fundamental dari IPOT, ya, bisa juga. Gitu. Terima kasih Kak Arum. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Silahkan. Oh, tidak ada ya sepertinya. Baiklah. Barum, terima kasih banyak ya hari ini Ya, sudah sama-sama Bu. mengisi materi kita. Dinantikan kembali satu pertemuan lagi ya. Hari Selasa baru. Iya. Mahasiswa yang lain juga tolong bisa hadir selalu ya. Jadi tambah lama kok pesertanya tambah sedikit yang baru ya. Padahal kita selalu woro-woro di grup itu. Wah, anaknya udah heboh ini anak. Baik, udah heboh ini. Baik, Barum terima kasih banyak Ya, hari sama-sama ini. Bu. Teman-teman mahasiswa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Baru kalau ada kata penutup saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Ukti ya. Terima kasih juga untuk teman-teman atas perhatiannya. Ya, sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dari room ya. Ya, waalaikumsalam. Mahasiswa boleh nih, sudah jangan lupa isi absen, isi respon. Absensi di Piklas gimana ya, Bu? Absensi juga, juga ada. Maaf Bu, untuk respon tidak bisa diakses. Oke. Nanti saya konfirmasi di grup lagi ya. Respon, absen saja dulu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih.